Perkenalkan, nama saya Witri Miranulto dengan NIM 08011282424906. Nah, video ini untuk memenuhi tugas praktikum algoritma dan pemrograman untuk soal yang nomor 1. Adapun soalnya ini, buatlah sebuah program untuk mencatat dan menampilkan data inventaris kantor di mana pada awalnya program akan meminta banyaknya string inventaris tersebut. Nah, setiap inventaris memiliki data sebagai berikut, yaitu ada nama barang, harga barang, status barang yaitu baik, rusak atau perbaikan. Di sini ada catatannya. Materi terkait ada di perulangan array dalam struct. Jadi kita menggunakan array dalam struct. Soal ini membutuhkan array of struct untuk menyimpan banyak data inventaris dengan berbagai atribut seperti nama, harga, dan status barang. Subbab ini menjelaskan cara mengatur data dengan struktur serupa. Nah, langsung saja untuk deskripsi dan logika programnya. Program ini bertujuan untuk mencatat dan menampilkan data inventaris barang kantor. Nah, setiap barang itu memiliki informasi nama barang, harga barang, status barang, yaitu baik, rusak, atau perbaikan. Di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang ingin dicatat, lalu memasukkan data untuk setiap barang, dan terakhir menampilkannya dalam bentuk daftar. Nah, struct inventaris digunakan untuk menyimpan satu set data barang, yaitu nama untuk barang, maksimal 50 karakter, jadi ini berisi array dengan indeks 50, kemudian harga untuk harga barang, status untuk status kondisi barang, yaitu indeks array-nya 20 karakter. Kemudian array in ini yang berisi indeks 100 digunakan untuk menyimpan maksimal 100 data barang inventaris. Nah, program meminta pengguna memasukkan jumlah barang yang akan dicatat. Kemudian si in-get ini digunakan untuk membaca nilai atau spasi yang tertinggal setelah si in agar tidak mengganggu input berikutnya. Nah, jadi dia bisa membaca spasi tanpa mengganggu input berikutnya. Lalu perulangan untuk memasukkan data sebanyak jumlah barang, yaitu dengan variabel jumlah. Nah, setelah semua data dimasukkan, program menampilkan daftar lengkap barang inventaris dengan informasi masing-masing. Nah, kemudian untuk flowchart-nya di sini start, kemudian inputkan jumlah barangnya, barang inventaris, lalu masuk ke perulangan. Untuk i sama dengan 0 sampai jumlah dikurang 1. Nah, di sini jika true, maka inputkan nama, harga, dan status barangnya, lalu i++. Kemudian masuk lagi ke ini, menginputkan nama, harga, status jika dia masih true. Jika sudah tidak true atau perulangannya tidak terpenuhi lagi, maka dia false, masuk ke sini, lalu dia masuk lagi ke perulangan. Nah, untuk i sama dengan 0 sampai jumlah dikurang 1, jika dia bernilai true, maka tampilkan nama, harga, dan status. Kemudian i++. Nah, terus masuk lagi ke perulangan. Jika dia true, maka dia menampilkan hal yang sama, melakukan hal yang sama. Kemudian jika dia sudah tidak true atau tidak terpenuhi, maka dia akan false, lalu end, program berakhir. Selanjutnya untuk pseudocode-nya seperti ini untuk struct-nya type inventaris, jadi nama struct-nya itu inventaris, record. Kemudian adapun isi dari struct itu ada nama yang berisi 50 karakter atau dengan indeks 50 bertipe char, kemudian harga itu bertipe float, dan status yang memiliki indeks 20 bertipe char. Nah, kemudian di sini in ini merupakan nama samaran atau nama ganti dari inventaris ini, jadi diubah jadi in. Nah, di sini dia berisi 100 dengan indeks 100. Nah, tipe datanya itu inventaris dari sini. Kemudian mulai. Nah, inputkan jumlah. Setelah diinputkan jumlah barang,
kemudian masuk ke perulangan seperti yang tadi. Nah, jika perulangannya benar maka dia akan mulai, terus dia akan menginputkan nama, harga, dan status, lalu masuk I++. Nah, kemudian jika sudah tidak terpenuhi maka dia N4, lalu masuk ke perulangan kedua. Untuk I diisi dengan 0 sampai jumlah dikurang 1. Jika dia bernilai benar atau terpenuhi maka sini ada begini. Nah, jika ini perulangan ini terpenuhi maka dia akan menampilkan ini nama, harga, status yang diinputkan tadi, lalu I++ dan melakukan perulangan yang sama. Kemudian jika sudah tidak terpenuhi maka dia N4 lalu N. Nah, langsung saja masuk untuk programnya. Kita masukkan terlebih dahulu file headernya, include IOStream sebagai pustaka untuk input dan output yang memungkinkan kita dapat menggunakan kode cin, cout, dan dl dalam header ini. Kemudian using namespace std. Nah, ini untuk agar tidak perlu lagi menambahkan std di bagian depan kode seperti cin, kode cout, dan yang lainnya. Lalu kita masukkan struct-nya. Tadi nama struct-nya itu inventaris. Kemudian buka kurung. Nah, kita masukkan tadi nama-nama struct-nya. Ada nama. Nah, tipe datanya tadi char. Nama, dia memiliki indeks 50. Kemudian ada harga, tipe datanya float. Kemudian ada status, tipe datanya char. Yang tadi berisi 20, memakai array 20. Nah, setelah itu kita masukkan nama lainnya, kita ganti nama inventaris ini dengan tadi tipe datanya menjadi inventaris. Nah, kita ganti namanya menjadi in yang berisi yang dapat menampung 100 nilai. Nah, kemudian masuk ke in main. Nah, di sini ada variabel jumlah barangnya. Kemudian kita cetak pesan ke layar, masukkan jumlah barang inventaris. Nah, ini untuk meminta pengguna menginputkan jumlah barang inventarisnya, yang kita variabel jumlah. Selanjutnya, nah di sini kita gunakan cin get yang tadi untuk membaca spasi atau new line garis baru tanpa mengganggu input lainnya nanti. Kemudian masuk ke perulangan. Untuk I diisi dengan 0 selama I kurang dari jumlah sudah terpenuhi maka dia akan I++. Nah, di sini dia akan mencetak pesan ke layar. Kita masukkan spasinya, barang ke barang.
plus 1, enter. Jadi nanti jika dia masuk ke perulangan ini kan I plus 1, I nya pertama itu barang ke 1, kemudian naik I nya 2, barang kedua, sampai seterusnya. Kemudian si out. Nah, di sini kita akan menginputkan nama barang. Kemudian ini tuh dibaca untuk variabel. Nah, kita masukkan dia untuk spasi get lainnya itu untuk barisan barunya. Nah, di sini kita masukkan in untuk ini tadi inventaris. Nah, kita masukkan nama, kemudian info. Nah, untuk penulisannya seperti ini untuk bagian enter ini. Kemudian yang kedua, si out harga barang. Nah, untuk harga barang kan di sini harga barangnya itu tidak memiliki indeks atau bukan array. Nah, jadi kita cukup menggunakan in seperti biasanya. Nah, kita masukkan I harga. Kemudian yang ketiga itu status barang. Nah, status barangnya tadi ada baik, rusak, atau lagi perbaikan. Nah, ini dia untuk statusnya juga menggunakan array, jadi sama seperti nama barang tadi, kita menggunakan sim getLine. getLine in I status koma, tadi dia berisi 20. Nah, seperti ini. Kemudian untuk harga juga kita di sini menggunakan spasi itu simget supaya dia nanti memuat enter pada bagian output hasilnya. Nah, selanjutnya di sini, jadi jika perulangan ini terpenuhi, dia akan melakukan statement yang ada di dalamnya ini sampai tidak terpenuhi. Nah, ketika tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak ini n, kemudian data inventaris. Data ini untuk menampilkan ini mencetak ke layar, data inventaris menampilkan teks ini. Kemudian cetak enter. Nah, selanjutnya masuk ke perulangan. Untuk I sama dengan 0 selama I nya itu kurang dari jumlah, maka dia I plus. Nah, ini sama seperti ini tadi. Ini bagian perulangan kedua ini untuk menampilkan outputnya. Si out barang ke I plus 1 MD. Di sini ada
Terus yang terakhir itu status, menampilkan status NE status, lalu enter. Kemudian tampilkan juga pesan untuk garis-garis pembatasnya. Sebenarnya ini tidak perlu, tapi ini untuk mempercantik saja. Seperti ini. NDL seperti ini. Nah, selanjutnya, jadi untuk ini, jika dia masih true untuk atau masih terpenuhi untuk perluangan yang kedua ini, dia melakukan ini, menampilkan hasilnya ke layar. Nah, ketika dia tidak terpenuhi maka N, lalu program selesai. Nah, misal kita run, ini dia untuk programnya. Include iStream using NimbusTD. Nah, ini dengan judul inventaris. Kemudian inventaris ini diubah namanya menjadi in, jadi tipe datanya menjadi inventaris. Lalu ini untuk in main, menginputkan jumlah barang, lalu membuat enter scene get. Perluangan yang pertama untuk menginputkan ini, menginputkan nama barang, harga barang, status barang. Kemudian perluangan yang kedua untuk menampilkan hasil dari input yang udah dimasukin. Nah, kita run. Nah, untuk in min itu menggunakan seperti ini. For i sama dengan 0, i kurang dari jumlah i plus plus. Apa yang salah ya? I sama dengan 0. Oh, untuk i nya di sini belum nih, jadi i nya belum dibuat dia tipe data apa, dia integer. Masukkan jumlah barang inventaris, misalnya masukkan 2. Kemudian barang ke-1 itu adalah kulkas, harga barangnya itu 3.500.000. Kelebihan. Lalu status barangnya itu baik. Barang kedua televisi, harga barang 5 juta. 3. Status barang misal kita buat perbaikan ya, perbaikan. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini dia menampilkan ini lagi, menampilkan yang sudah diinputkan tadi. Ini data inventaris, barang pertama, ini barang ke-1 kulkas. Nah, ini untuk harganya ini bisa kita ini sebenarnya float ya. Float itu harusnya dia mampu karena dia float, jadi dia tidak mampu menampung banyak 00 gitu. Kita masukkan double. Nah, misal kita input lagi 2 kulkas 3.500.000 baik, televisi 5 juta perbaikan. Nah, jadi ini tetap sama.
dia karena banyak nolnya jadi dia tidak mampu menampung banyak nol. Ya, sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 1. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.